pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan ini. Dewan Hakim yang kami hormati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Watak-watak penganggur dan walaupun bekerja, tapi etos kerja mereka sangatlah rendah. Akibatnya kita tertinggal jauh oleh bangsa-bangsa lain. Amerika sudah begitu maju, kita masih tetap di tempat. Jepang sudah bisa membuat rumah kaca tahan gempa, kita masih bingung memikirkan besok makan apa. Perekonomian kita dikuasai oleh bangsa Cina, teknologi kita dikuasai oleh Jerman, informasi kita dikuasai oleh Barat. Eksisnya kita menjadi bangsa yang lemah, sedangkan bangsa yang lemah hanya menjadi bangsa pengekor dan penonton yang mengikuti, meniru dan menggantungkan diri terhadap bangsa-bangsa yang maju. Demikian ungkapan Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Muqaddimah. Oleh karena itu, jika bangsa kita ingin maju dan mau bersaing dengan bangsa lain, salah satu solusinya adalah etos kerja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengangkat judul syarahan Etos Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia Membangun Indonesia Tangguh. Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang kami muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Demikian penegasan Allah kepada kita agar giat bekerja, berkarya dan berusaha dengan istilah gayo, cerdik, bidik, lisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Quraish Shihab menjelaskan ayat tadi yang mengandung 3 perintah. Yang pertama, kita harus memiliki mental baja, tidak mudah menyerah dalam berusaha, sebab hasil kerja kita akan dilihat oleh Allah. Konsekuensinya kita akan mendapatkan balasan berupa kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita harus mampu memanfaatkan waktu walau sedetik saja agar tidak mengakibatkan kegagalan di masa depan. Yang ketiga, kita hanya wajib berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hasilnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jika sikap tadi sudah menghujam di dalam qalb
sukses untuk membangun bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan etos kerja yang tinggi lahirlah orang-orang besar yang mampu merubah dunia. Dengan etos kerja dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi muncullah karya-karya produktif serta bangsa akan menguasai peradaban dunia. Dan insya Allah akan menciptakan Indonesia tangguh dalam membangun bangsa dan negara. Pepatah Barat mengatakan, "Many great men started from the newspaper bus." Banyak orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan penjualan korannya yang kita tiru, tapi etos kerja mereka yang harus kita teladani. Karena itu, pantas Profesor Dr. Nurcholish Madjid dalam sebuah artikelnya mengatakan, lebih baik kita meniru mental kerjanya para pemulung, para penjual koran, dan para pengamen jalan daripada meneladani mental kerjanya sebagian dari para pegawai kantoran. Mereka datang ke kantor jam 9, sampai di kantor langsung main handphone. Selesai main handphone langsung ngobrol tak karuan. Jam 11 baru bekerja. Jam 12 istirahat sampai jam 13. Tiba-tiba jam 14 langsung pulang tanpa menghasilkan apa-apa. Betul hadirin? Padahal Islam tidak mengajarkan kemalasan. Islam tidak mengajarkan monopoli ibadah, meninggalkan kerja. Tapi Islam mengajarkan apa yang kita miliki, mental disiplin yang tinggi. Islam mengajarkan setelah beribadah kita rajin berusaha. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Apabila telah ditunaikan ibadah salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dewan Hakim yang kami hormati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Inilah watak seorang mukmin sejati yang menyeimbangkan antara ibadah ritual dan sosial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan kepribadian mereka. Rubanum bil laili wa fursanum bin nahar. Jika malam bagaikan rahib-rahib rajin beribadah, namun jika sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimpah peluh, berkuah keringat, mencurahkan setiap potensi untuk berkarya. Dengan konsep inilah Islam telah berhasil membangkitkan energisitas umat terdahulu hingga peradaban dunia. Lalu bagaimanakah keadaan umat Islam hari ini? Dr. Ismail Sabri Abdallah sebagai pengamat dunia mengatakan, umat Islam adalah umat terbelakang, umat terlemah yang tertinggal jauh oleh bangsa-bangsa lain. Karena bangsa lain itu memiliki etos kerja dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi untuk membangun bangsa. Lalu kenapa kita mundur? Karena kita masih dididik oleh mental-mental
itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda-pemudi bangsa, bangkitlah, sosonglah masa depan ini dengan giat berkarya. Isi masa muda kita dengan mengukir prestasi, karena sesungguhnya insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tetapi tenggelam dalam pahitnya empedu. Mari tinggalkan kemalasan agar bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh dan maju. Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa orang maju akan memiliki etos kerja dan kualitas sumber daya manusia yang optimal untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, jika kita ingin maju membangun bangsa ini, mari satukan persepsi, satukan visi dan misi untuk bangkit, bekerja, dan berkarya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami ucapkan di hadapan para hadirin. Kami akhiri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu para penonton ingin tahu